Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam perjalanan kehidupan tentu tidak ada yang tidak pernah berbohong. Tentu kita pernah melakukan kesalahan yang sama. Tetapi hari ini, di dalam bacaan pada hari ini, Anda dan saya serta kita semua diingatkan kembali bahwa satu kebohongan melahirkan kebohongan yang lain. Maka perlu kita sadari bahwa panggilan dasar Anda, saya, serta kita semua sebagai seorang manusia adalah mengabdi Allah dalam hidup kita. Karena tidak mungkin pada saat yang sama kita mengabdi untuk keduanya. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau mengendaki agar semua orang mengabdi kepadamu secara total, sehingga dapat memperoleh anugerah keselamatan. Kami mohon, berilah kami kebijaksanaan agar kami senantiasa menjadikan Engkau sebagai yang pertama dan utama di dalam persiaran hidup kami di dunia ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, di dalam bacaan pertama pada hari ini dari kitab Amos, Amos dengan tegas mengecam perilaku para pedagang yang mengejar keuntungan finansial secara tidak wajar, yang seringkali melakukan kecurangan. Tentu di dalam pedagang, prinsip ekonomi selalu mengatakan kita harus mengorbankan yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan untung yang sebesar-besarnya. Tetapi apakah hal itu dibenarkan oleh iman Katolik kita? Tentu di dalam berdagang kita memerlukan sebuah untung agar kita bisa memperbesar usaha. Tetapi untung yang wajar yang bisa dimengerti oleh sesama kita. Tetapi seringkali yang terjadi adalah sebaliknya. Ketika ada kesempatan untuk melakukan kecurangan, lantas kita seolah-olah mengatakan bahwa pasokannya langka, tidak ada barangnya, menaikkan harganya seenaknya saja, tidak sesuai dengan aturan prinsip ekonomi bersama di dalam suatu negara. Anda, saya, serta kita semua tentu ingin menjadi cepat kaya. Tetapi ingatlah bahwa kebohongan justru akan membawa bencana di dalam persiaran hidup kita. Tentu di dalam hidup kita mencari untung, tetapi apakah keuntungan itu secara adil? Jika tidak adil, berarti kita jatuh pada ketamakan. Di dalam bacaan kedua pada hari ini dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius, kita juga diingatkan sebagai para pelayan yang memegang kekuasaan, yang memegang tempat-tempat penting di dalam suatu negara. Kita diajak bahwa panggilan kita ialah mengabdi, menjadi penyelenggara agar kehidupan banyak orang menjadi makmur, adil, dan bahagia. Tetapi seringkali karena ambisi kita untuk menguasai, kita menciptakan sesuatu yang miskin, sesuatu agar tidak sejahtera, sehingga nanti pada tahun politik kita bisa membelinya, kita bisa menjualnya sebagai kendaraan untuk memperoleh kekuasaan. Sekali lagi, kebohongan melahirkan dosa yang lainnya. Di dalam Injil pada hari ini kita pun melihat dihadapkan pada seorang bendahara yang begitu hebat, tetapi ingatlah, kadang ada begitu banyak orang memiliki kecerdasan, kecerdikan, tetapi untuk menyelamatkan diri sendiri. Pada dasarnya uang itu sifatnya netral.
tidak memilih kanan atau kiri, tetapi Anda, saya, serta kita semua. Apakah kita menggunakannya dengan bijaksana, ataukah kita justru diperbudak oleh uang yang mestinya menjadi sarana yang membantu kita untuk berbagi kebaikan? Di sini kita melihat bagaimana uang itu seolah-olah menjadi penyebab dari kegaduhan. Seolah-olah uang itu menjadi penyebab dari kebohongan dan kerakusan. Padahal sikap rakus karena Anda, saya, serta kita semua membiarkan diri kita dipimpin oleh ambisi dan nafsu tak teratur kita. Anda, saya, serta kita semua pada minggu ini kembali diingatkan, hiduplah di dalam kejujuran. Hiduplah di dalam sikap apa adanya, bukan dibuat-buat, tetapi mari kita hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita, Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Amin. Cinta kasih Allah memang begitu luas dan luar biasa. Tetapi jangan sampai karena kita ingin dikasih dan merasa bahagia, lantas kita berbohong, mencari jalan pintas untuk mendapatkan keuntungan. Ingatlah, Tuhan lebih berkenan pada mereka yang jujur, setia, dan taat di dalam proses kehidupannya seturut rencana Allah. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.